Dan yang nomor tiga, pastikan ini hal sepele tapi mungkin ada yang kelewatan jadi nggak lolos administrasi. Karena waktunya hanya 40 menit, jadi saya mulai dulu dari Mas Hasan ya, yang kemarin udah ngirim CV ke saya. Iya, Kak. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, dalam rangka ikhtiar kita menghadapi pembukaan LPDP yang pertama, nah kemarin itu sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Nur Hafal Lutfi. Sebenarnya saya nggak sendiri di sini, saya dibantu teman saya yang mungkin karena ada halangan ya, namanya Mas Adit sama Mbak Naila. Mas Adit itu awardee beasiswa LPDP UGM dan Mbak Naila itu awardee beasiswa santri berprestasi di Jogja. Namun pada kesempatan kali ini belum bisa menghadiri, maka saya wakilkan terlebih dahulu. Untuk acara ini sebenarnya diinisiasi dari pertanyaan-pertanyaan dari eh, anak-anak yang ingin mendaftar di LPDP. Kemarin saya sebagai calon penerima beasiswa LPDP, ya sekarang masih calon ya, belum belum kuliah, belum belum apa namanya melaksanakan perkuliahan. Di sini saya ingin sharing bagaimana cara kemarin saya dan terutama sama Mas Adit itu menghadapi seleksi beasiswa LPDP. Sharing mengenai CV, sharing mengenai apa namanya tes substansi, kemudian kita saling mock up pertanyaan, dan alhamdulillah dibantu oleh kakak-kakak awardee dari Monash University dan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kemarin. Nah, alhamdulillah lolos dan syarat ketika lolos itu dari kakak-kakak awardee untuk meminta jangan pelit ilmu. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silahkan di-share. Silahkan disampaikan ilmunya, eh, apa yang perlu diperbaiki dari CV-nya dan lain sebagainya nanti di-share. Nah, baik. Untuk yang pertama, ini namanya sesi diskusi, sharing. Jadi nggak ada pemateri di sini. Kita semua sama ya. Cuma di sini saya, Mas Ade, dan Mbak Naila itu masanya lebih dahulu untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Hanya terpaut masanya saja. Mungkin Anda-anda kalian itu lebih pintar daripada saya, lebih pintar daripada Mbak Adit, lebih layak mendapatkan beasiswa. Cuma masanya lebih dahulu Mas Adit yang diterima beasiswa. Maka dari itu kita pengen sharing pengalaman bagaimana eh, mendapatkan beasiswa LPDP. Saya, Mas Adit itu juga eh, satu kali mendaftar LPDP dan alhamdulillah langsung keterima. Nah dari sini dimulai dari Mas Hasan kemarin sudah mengirimkan CV-nya untuk saya lihat. Nah, coba Pak buka lagi ya. Nah, dari Mas Hasan ini untuk CV dari kekuatan kelebihan dulu ya. Mungkin lebih ke bicara kelebihan tapi bersifat bagaimana kelebihan itu bisa membantu untuk kontribusi ke depannya. Nah, saya belum melihat di sini. Kemudian kelemahan itu harus disertai dengan Solusi. solusi, betul. Nah, ini sudah agak bisa diterima sih. Namun lebih sedikit ke
bahwa Anda itu berbeda dengan lainnya itu saya belum menemukan di eh, CV-nya Mas Hasan. Kemudian pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang kurang membanggakan, terus hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri itu harusnya ditulis dengan metode STAR. Jadi nggak langsung pengalaman kurang membanggakan, saya pernah gagal mendapatkan juara ini, dan ini. Tidak langsung seperti itu. Namun dalam situasi apa, kemudian tujuannya apa. Nah, nanti kita bahas di sesi diskusi yang berikutnya mungkin ya. Terus ya sama hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Di situ saya kemarin menulis hal yang diajarkan pada diri saya sendiri adalah tentang dedikasi di lingkungan pendidikan. Tapi saya tidak langsung menceritakan tentang keikhlasan dan dedikasi. Namun saya komparasikan dengan kegiatan saya saat ini. Kemudian dari kegiatan saya saat ini memberi pelajaran saya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Itu namanya metode STAR. Kemarin saya udah kirim, bisa dibaca kemarin saya udah CV. Kirim CV itu masukan dari kakak-kakak awardi seperti itu. Jadi jangan di langsung ke to the point. Boleh eh, poinnya di akhir atau poinnya di awal. Dijelaskan poinnya ini kemudian direntetkan ini atau direntetkan dulu kemudian disimpulkan. Nah, seperti itu dalam membuat strong atau kelemahan, kekuatan atau kelemahan. Nah, sama halnya ini Mas Hasan itu kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja. Saya merasa bangga dengan capaian prestasi, namun tidak mendapatkan juara satu. Nah, pihak LPDP itu nggak butuh jawaban yang seperti itu, tapi pengen melihat eh, seorang psikolog itu pengen melihat ketika Anda melakukan kesalahan itu hal apa yang harus Anda lakukan eh, menghadapi masalah itu. Kemarin saya ditanya seperti ini ketika interview. Anda kan sering berorganisasi. Ketika ada anggota Anda itu berbeda perspektif, kemudian adanya berbeda pendapat, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah itu dalam organisasi? Nah, saya kemarin ditanya seperti itu sama panelisnya. Terus saya jawab seperti ini. Oh, dalam sebuah organisasi ada yang namanya kepala, ada yang namanya tangan, ada yang namanya kaki. Nah, di situ ketika ingin menuju tujuan yang sama, kita harus menyamakan perspektif, harus merendahkan ego untuk menuju tujuan organisasi. Harus memberi ketika kita menjadi seorang kepala, kita harus bisa memberi sugesti kepada bawahan-bawahan untuk melangkah bersama, mencapai tujuan bersama. Nah, kurang lebihnya seperti itu nanti. Nanti kita akan bahas itu di apa namanya pertemuan tentang kalau sudah sampai ke tahap wawancara ya. Kemudian sama halnya ya. Nah, ini pembeda dari peserta lainnya. Ikan Mas Hasan menulis selalu optimis membuka kemungkinan yang baru. Nah, pertanyaannya, Mas Hasan menulis selalu optimis, itu buktinya apa? Situasinya apa yang menandakan bahwa Anda ini optimis? Nah, seperti itu ya, Mas Hasan. Berarti Nah, dituliskan di situ itu, Mas. iya, Izin, Mas. ya. Berarti dituliskan kan di situ dituliskan bahwa pembeda dari peserta lain kan selalu optimis dalam membuka kemungkinan baru gitu. Maksud saya di situ itu artinya tidak ada yang tidak mungkin bagi saya walaupun dari daerah kecil dari pulau gitu untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Maksudnya seperti itu, Mas. Jawaban yang diinginkan LPDP itu dari pertanyaan
pembeda dari peserta lainnya itu bahwa LPDP pengen melihat bahwa Anda itu layak diberikan beasiswa LPDP itu. Jadi ya sama halnya kalau saya kemarin juga menggunakan metode STAR itu. Saya ceritakan kondisi saya saat ini, kemudian saya berhasil menyelesaikan ini, disimpulkan bahwa maka saya adalah orang yang selalu optimis dan membuka kemungkinan yang baru dilihat dari perjalanan kehidupan saya saat ini. Nah, seperti itu. Jadi nggak langsung ditulis selalu optimis membuka kemungkinan baru. Lah, LPDP itu penuh dengan pertanyaan. Nah, ini optimisnya di mana? Orang kan bisa saja optimis itu antara satu orang dengan yang lain itu kan indikatornya apa? Oh, optimis dalam bidang ini. Oh, optimis bisa menyelesaikan tantangan-tantangan ini. Nah, mungkin mungkin itu ya, Mas Hasan. Untuk yang lainnya, pemberi rekomendasi itu bagusnya uh, akademik sih. Ya boleh dari kepala desa, tapi kalau saya kemarin dari Pak Dekan, Pak Rektor, sama pengasuh pondok pesantren tempat saya tinggal untuk pemberi rekomendasinya. Berarti boleh dua itu Mas, rekomendasi itu Mas. Bukan cuma satu surat itu Mas. Kemarin saya itu tiga, tapi tak gabung jadi satu. Yang tak tulis itu yang paling tinggi tingkatannya. Kemarin alhamdulillah dapat rekomendasi dari rektor, maka yang tak tulis yang di from itu dari rektor. Berarti hanya satu gitu yang diupload Mas. Eh PDF-nya satu, tapi isinya tiga, dikombin. Boleh seperti itu. Tapi yang dituliskan ada from surat rekomendasi itu kan hanya satu. Nah, itu ditulis satu, tapi yang diupload itu isinya tiga, punya saya kemarin. Iya Mas. Nah, untuk CV-nya, koreksinya itu saya belum melihat apa namanya bahwa Anda itu diperlukan sesuai dengan kriteria LPDP. Di situ belum mencantumkan hal itu. Kemudian eh, tentang studi Anda, kemudian riset Anda akan seperti apa, itu belum ada. Nanti boleh kita bahas khusus tentang kurikulum vitae. Seperti itu ya. Mungkin Mas Hasan ada yang ditanyakan dulu. Eh, iya Mas, terima kasih sebelumnya atas apa waktunya dan juga yang telah disampaikan tadi. Sebenarnya apa namanya suaranya kecil dan potong-potong Mas. Cuman saya coba apa namanya memahami gitu. Jadi setelah disampaikan bahwa kesimpulannya gitu yang saya pahami bahwa dimulai dari kelemahan, kekuatan, terus pembeda dari peserta lain itu harus di format setar semua itu Mas ya. Satu-satu gitu Mas ya. Oh, itu hanya metode Ataukah untuk cuma esainya aja gitu. itu hanya metode untuk mempermudah, tapi baiknya ya seperti itu. Dan baiknya itu harus runtut. Nanti kita bahas ya yang CV di lain waktu tentang urutan apa saja yang harus ditulis di kurikulum vitae. Iya Mas. Oh, ada lagi yang ditanyakan, Mas Hasan? Eh, cukup cukuuk Mas sementara terkait itu saya coba apa revisi gitu nanti saya coba apa koreksikan lagi gitu ke Mas Wafa Iya. seperti apa gitu. Soalnya betul ini Mas, apa namanya, putus-putus mungkin jaringan saya ini Mas. Oh iya. Oke, kita lanjutkan
sesi diskusi. Kita bahas tip and tricks dulu ya. 3 bulan apa yang harus kita lakukan sebelum mendaftar LPDP. Setelah itu kita lanjut ke diskusi lagi seperti itu ya. Ini ada yang udah masuk nih, Mbak Mbak Lutfi hadir. Betul ya, Kak. Mas Lutfi ya. Dari mana Mas Lutfi? Dari Semarang. Semarang. Oh iya, ini ada Mbak Dewi juga udah bergabung. Baik, saya lanjut ya. Baik, kemungkinan besar eh, pembukaan beasiswa LPDP di batch pertama tahun 2025 itu sekitar bulan Januari. Berarti tinggal 3 bulan lagi. Nah, sebelum itu karena pembukaan itu apa namanya diberi waktu ya, diberi deadline, maka ada hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar beasiswa itu. Saya bagi menjadi tiga bulan ini. Yang pertama, ketika bulan November, usahakan dokumen-dokumen administrasi LPDP ini sudah kalian kumpulkan, seperti sertifikat bahasa, LOA bila tidak ingin tes substansi. Kalau lewat jalur tes substansi, ya LOA ini terakhir. Tapi ya harus melalui tes apa TBS. Kemudian surat rekomendasi dari akademisi atau tokoh masyarakat harus sudah calling-calling eh, minta surat rekomendasi ini dari siapa. Kemudian ini untuk yang pendaftar jalur PNS eh, harus sudah mulai mengumpulkan mulai ring-ring untuk surat usulan dari pejabat. Kemudian untuk khusus yang dokter ini proposal penelitian dan publikasi ilmiah, prestasi kejuaraan dan pengalaman organisasi itu diringkas jadi satu. Biar supaya nanti ketika udah dibuka pendaftarannya itu kalian sudah tinggal memasukkan data-data. Kemudian jangan lupa riset kampus dan jurusan sesuai minat atau tujuan dari dan latar belakangnya. Itu harus diriset betul-betul karena ketika wawancara itu benar-benar ditanya, dikuliti betul kenapa harus S2. Sekarang kan udah S1, kenapa harus S2 itu benar-benar dikuliti nanti. Kalau kalian ikut-ikutan karena ngambil di kampus ini karena teman dan lain sebagainya, nanti diwawancara akan kesulitan menjawabnya. Kemudian riset kalian nanti itu apa harus dipersiapkan awal ketika menulis CV. Jadi jangan sampai seperti saya. Saya juga agak agak apa namanya? Agak ada perbedaan antara karena belum ada pengalaman ya, riset dan itu belum saya kuatkan, maka di wawancara saya ditanya-tanya betul itu tentang riset, jurusan dan lain sebagainya. Nah, ini paling penting. Cari teman seperjuangan atau mentor yang mengarahkan dari tes administrasi, TBS hingga tes substansi. Dan alhamdulillah kemarin saya dibantu oleh kakak-kakak Wardi LPDP itu dari UIN Malang, dari UIN Jogja, kemudian dari Monash University dan lain sebagainya itu diarahkan harus ini cari relasi yang banyak sebanyak-banyaknya. Ketika ada mentoring gratis diikuti saja, nggak apa-apa. Dulu sampai apa namanya WA itu kebak, oh, apa namanya grup WA itu kebak mentoring LPDP semua. Nah, ini juga harus direng-reng ketika bulan Desember menulis personal statement. Rencana kontribusinya apa? Rencana studinya nanti di mana? Risetnya tentang menulis tentang apa? Terus kontribusi bagi Indonesia itu apa? Kenapa harus S2? Kontribusinya nanti apa? Nah, itu harus runtut nyambung. Kalau bisa nyambung
antara rencana studi dengan rencana kontribusinya. Nah, yang nomor dua yaitu buat esai yang tulus. Jangan jangan ada kata-kata yang dibuat-buat, sesuai, jelas, dan sesuai dengan tujuan LPD. Kemudian mulai latihan tes bakat skolastik. Ini banyak yang menyediakan platform-platform latihan gratis. Ini untuk jalur non LOA. Kalau sudah memiliki LOA, nanti langsung tes substansi atau langsung tes wawancara. Nah, di bulan Januari tinggal finalisasi esai, cek dan recheck dokumen. Pastikan sudah lengkap, formatnya sesuai dengan yang diminta dan tidak ada kesalahan. Nah, minta tolong temannya, minta tolong kakak tingkat dan lain sebagainya untuk mengecek. Kemudian perbanyak latihan tiap malam, bisa wawancara dengan teman atau mentoring yang lebih efektif dan terarah. Nah, nanti kita akan bahas itu di sesi selanjutnya. Dan yang nomor tiga, pastikan ini hal sepele tapi mungkin ada yang kelewatan jadi nggak lolos administrasi. Upload semua dokumen dan pastikan tidak melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan. Nah, di bulan Januari itu sudah fokusnya tinggal upload-upload saja. Cek-cek dan upload-upload saja. Dokumen sudah disiapkan di bulan Desember ini. Rata-rata sama. Dokumennya itu sama per batch. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mbak Dewi ada yang ditanyakan? Iya, halo Kak. Selamat Iya, malam. selamat malam. Terkait yang Kakak sampaikan tersebut, sebelumnya saya sudah mengikuti di batch 2 ini. Jadi untuk dokumen-dokumen, untuk surat rekomendasi dari pimpinan, kebetulan saya mengambil jalur targeted untuk PNS. Itu apakah bisa ya Kak ya digunakan kembali? Karena kan seperti informasi di dalam buku panduan itu kan 1 tahun ya Iya. untuk masa berlakunya gitu. Kemudian untuk sertifikat TOEFL juga saya masih berlaku. Namun yang ingin saya tanyakan adalah terkait penulisan esai. Jadi di batch yang kemarin ini, penulisan esai yang saya angkat terkait kompetensi tenaga kesehatan. Sebetulnya saya sangkut pautkan dengan isu dan juga rencana pemerintah ya, itu ada di SDGs. Namun sepertinya itu kurang prioritas. Jadi apakah saya harus mengganti tema yang saya tulis di esai atau bagaimana ya Kak? Karena saya juga melihat dari skornya ternyata mungkin masih jauh dari passing grade. Sedangkan pada saat sesi substansi ngalir begitu saja gitu dan cenderung lancar, tidak ada intimidasi atau enggak pertanyaannya itu sesuai dengan CV dan esai yang saya tulis. Kemudian juga respon dari ketiga panelis sangat positif dan di akhir sesi wawancara beliau semua mengucapkan semoga sukses gitu. Namun pada saat hasil pengumuman saya lihat skornya sangat jauh gitu dari passing grade. Jadi apakah itu faktor dari esainya kah atau apa gitu Kak? Mungkin itu sih mohon masukannya. Terima kasih. Baik, Mbak Dewi. Mbak Dewi ini menulis esai ini di plot-plot enggak tentang bagian paragraf pertama membahas tentang apa, paragraf kedua membahas tentang apa, seperti itu enggak? Iya, seperti itu Kak di plot-plot Hmm. untuk penulisannya. Belajar dari Kebetulan juga iya, saya mengikuti bimbingan pelatihan dari lembaga tertentu yang berbayar juga dan itu mendapat bantuan dari kementerian. Jadi saya mengikuti arahannya dari para awardee. Kebetulan yang membimbing pun adalah salah satu anggota Mata Garuda. Jadi saya ya. mengikuti dari plot-plot itu. Jadi di bagian pertama seperti rencana kontribusi,